phát triển rất nhanh. Việt Nam đã trở thành một đội bóng mạnh trong khu vực. Điển hình là Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018 tại AFF Womenship khi đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch. Prediksi awal, FAM beserta AFF menyangka, laga kumpulan pemain terbaik ASEAN All-Star kontra MU akan menjadi laga spektakuler, yang diprediksi akan meledak dan diminati banyak penonton dari sejumlah negara ASEAN. Namun, ekspektasi tinggi itu justru berujung kekecewaan. Gara-gara JIZS tak memenuhi panggilan AFF, hingga berdampak pada penjualan tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United sangat sepi peminat. Hal itu membuat manajemen MU kecewa berat, hingga berujung kedua belah pihak berpotensi membatalkan laga tersebut. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Prediksi awal, FAM beserta AFF menyangka, laga kumpulan pemain terbaik ASEAN All-Star kontra MU akan menjadi laga spektakuler, yang diprediksi akan meledak dan diminati banyak penonton dari sejumlah negara ASEAN. Namun, ekspektasi tinggi itu justru berujung kekecewaan, gara-gara JIZS tak memenuhi panggilan AFF, hingga berdampak pada penjualan tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United sangat sepi peminat. Hal itu membuat manajemen MU kecewa berat, hingga berujung kedua belah pihak berpotensi membatalkan laga tersebut. Mereka yang mengadakan dan mengundang, mereka pula yang tak mau bermain. Itulah kalimat yang paling tepat untuk FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia menggait AFF untuk menjadi perwakilan seluruh tim Asia Tenggara. Kedua belah pihak mengonfirmasikan niatnya untuk mengundang klub raksasa Liga Inggris, yaitu Manchester United, melawan kumpulan pemain terbaik ASEAN. Seluruh federasi tiap negara ASEAN dikirimi surat resmi dari pihak AFF. Seluruh pemain terbaik tiap negara dihimpun untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. Mereka semua diundang dalam rangka mempererat hubungan antar negara kawasan ASEAN di bawah naungan AFF. Setelah AFF mengirimkan undangan ke pihak MU, undangan FAM atas nama AFF pun akhirnya disetujui oleh pihak manajemen klub asal Inggris tersebut. Lantas, apa yang membuat pihak MU menyetujui undangan AFF itu? Selain karena MU sedang krisis finansial, hal itu juga sekalian untuk mengisi kekosongan akhir musim ini. Setelah kesepakatan itu terjadi, seiring berjalannya waktu, pihak-pihak pemain setiap negara pun mulai dibahas, hingga muncullah sejumlah nama pemain dari tiap negara yang ditunjuk AFF, mewakili semua negara ASEAN untuk membentuk skuad ASEAN All-Star. FAM melalui AFF pun mulai berselancar. Mereka memilih pemain dengan segala pertimbangan, yang diharap nantinya akan mengisi dan membentuk skuad ASEAN All-Star. AFF memutuskan untuk minimal memanggil satu pemain, dan maksimal 2 pemain terbaik di setiap negara ASEAN. Dan menariknya, AFF mengkhususkan bagi Indonesia. AFF berharap, agar Indonesia bisa mengirimkan 3 bahkan 4 pemain terbaiknya. Menurut pihak AFF, hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki banyak stok pemain dengan kualitas level tertinggi di Asia Tenggara. Dari 3 bahkan 4 pemain yang diinginkan AFF, ada nama JIZS yang ditunjuk sebagai sang kapten ASEAN All-Star mewakili seluruh negara Asia Tenggara menghadapi Manchester United. Undangan dengan penuh harap tersebut, alih-alih direspon dengan baik. Bahkan pihak PSSI beserta tim kepelatihan Patrick Kluivert tidak mengirimkan satu pemain pun untuk memenuhi undangan. Jangankan untuk mengirim pemain inti, bahkan pemain cadangan pun juga tidak dikirim dari pihak Indonesia. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya, itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, ya, karena tanggalnya itu agak mepet. Pihak Indonesia tidak mengirimkan pemain terbaiknya bukannya tanpa alasan.
PSSI tidak menginginkan pemainnya ikut serta dalam laga tersebut. Berhubung jadwal laga persahabatan itu sangat mepet dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia, hanya berselang 6 hari dari pertandingan yang sangat krusial melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga krusial melawan China nanti, kemenangan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar bagi pasukan Patrick Kluivert. Penolakan itu merujuk pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya cedera pada pemain inti. Mengingat jadwal laga tersebut sangat mepet dengan pertandingan super penting Indonesia kontra China. Setelah penolakan pihak PSSI agar tidak mengirim pemain inti itu terjadi, akhirnya pihak AFF hanya memanggil 2 pemain Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Yang mana kedua nama tersebut, di laga kualifikasi Piala Dunia lalu, mereka tidak masuk DSP atau daftar susunan pemain. Seiring berjalannya waktu, pihak Thailand pun juga ikut-ikutan untuk menahan para pemain terbaiknya agar tidak bergabung ASEAN All-Star menghadapi MU. Penolakan itu pun juga dilayangkan Thailand. Hal itu disebabkan oleh, menurut Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, baginya, hanya Indonesia yang memiliki stok pemain berlevel sekelas Liga Champion. Jika Indonesia tidak mengirimkan satupun pemain terbaiknya, maka Thailand kehilangan gairah menyambut pertandingan itu. Pada akhirnya, Thailand pun mengikuti apa yang dilakukan Indonesia. Thailand juga tidak mengirim pemain terbaiknya. Karena sejumlah alasan itulah, hingga saat ini, mayoritas pendukung dari Malaysia mengurungkan niat mereka untuk membeli tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Kabar ini pun sampai ke telinga manajemen MU. Bahkan, karena sebab absennya sejumlah pemain terbaik ASEAN melawan Manchester United, pihak manajemen MU pun, yang kesepakatan awal berencana akan membawa pemain inti mereka, kini pihak MU mengurungkan niat dan justru akan mengirim pemain lapis kedua mereka. Bahkan, dari kejadian itu, kedua belah pihak, kini justru keluar dari kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian, antara pihak AFF dan manajemen MU. Saat ini, keduanya justru keluar dari perjanjian. Begitu kompleksnya masalah yang terjadi di laga persahabatan itu, yang sebelumnya diprediksi akan menjadi laga yang spektakuler. Bisa dibayangkan, gabungan pemain terbaik ASEAN, yang mana Indonesia memiliki sejumlah pemain level Liga Champion. Pemain terbaik Indonesia diharap bisa memimpin serta membawa semangat bagi para pemain terbaik negara ASEAN lainnya justru tidak terjadi. Pihak satu pada pihak yang lain, semuanya seolah saling berkaitan satu sama lain, hingga berdampak pada kekecewaan pihak manajemen Manchester United. Pertandingan melawan mereka seolah tak dianggap sebagai laga yang spesial. Setelah ditelusuri, benang merah pun terlihat sangat jelas. Ternyata akar dari semua masalah tersebut mengerucut pada Kapten Timnas Indonesia, yakni JIZ beserta pihak Federasi Indonesia. Hal itu dikarenakan gara-gara absennya JIZ dan kurang tertariknya pihak Indonesia dengan agenda tersebut, hingga membuat pihak Thailand juga kehilangan gairah. Begitupun dengan Vietnam. Bahkan Malaysia pun kehilangan semangat. Sejumlah pemain terbaik ASEAN seolah kehilangan semangat. Mereka berharap akan dipimpin dan menjadi satu tim solid ASEAN All-Star di bawah Kapten JIZ. Semuanya benar-benar dibuat kehilangan gairah. Tak hanya dari pihak para pemain saja, federasi hingga AFF pun yang kehilangan semangat. Bahkan, gara-gara masalah yang saling berkaitan di atas, Manchester United yang notabene menjadi tamu undangan, justru mereka juga kehilangan gairah. Bahkan lebih buruknya lagi, sedianya AFF memilih stadion berukuran besar agar dapat menampung lebih banyak penonton. Stadion Bukit Jalil jadi venue yang paling ideal laga itu digelar. Sedianya, tiket diprediksi akan habis terjual, bahkan diperkirakan mampu menarik minat supporter dari sejumlah negara ASEAN. Namun setelah terjadinya kekacauan manajemen, membuat para supporter mengurungkan niatnya untuk membeli tiket di laga tersebut. Padahal, keberhasilan pertandingan itu, seluruhnya bersumber dari hasil penjualan tiket dan sponsor. Jika semuanya tidak sesuai harapan, maka pertandingan yang digadang-gadang akan menarik minat warga Asia Tenggara itu, bisa saja berpotensi batal digelar. Dan semuanya berawal dari Kapten Timnas Indonesia JIZ dan pihak Indonesia yang tak mengirim satupun pemain terbaiknya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, begitu besar dampak JIZ dan Indonesia bagi AFF, hingga membuat FAM dan AFF tak berkutik. Tak hanya berdampak pada nama baik AFF saja, bahkan klub sekelas Manchester United saja, benar-benar bisa dibuat seperti halnya mainan yang bisa dikendalikan. Ekspektasi yang begitu tinggi dari semua pihak tersebut, seolah semudah membalikkan telapak tangan bagi Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini.
Agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.